Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang radioterapi. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu. Yang pertama yaitu ada Ina Sofiatus dengan NIM 40, yang kedua yaitu ada Hanan Badri dengan NIM 74, yang terakhir yaitu ada Izzatul Islamia dengan NIM 52. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita mulai aja. Apa sih radioterapi itu? Radioterapi adalah penggunaan radiasi ion di bidang kedokteran sebagai satu bagian pengobatan kanker dengan mengontrol pertumbuhan sel ganas. Radioterapi ini juga penggunaan radiasi untuk menghancurkan sel kanker atau merusak sel tersebut sehingga tidak dapat bermultiplikasi lagi. Walaupun sel radiasi ini akan mengenai seluruh sel, tetapi umumnya sel normal lebih tahan terhadap radiasi dibandingkan sel kanker. Radioterapi sendiri mempunyai beberapa alat. Yang pertama yaitu teleterapi CO60, gamma knife, linac, cyber knife, pesawat sinar X, tomoterapi, proton beam terapi, yang terakhir yaitu brachytherapy remote afterloading. Nah, yang pertama, teleterapi Cobalt 60. Teleterapi Co-60 adalah pesawat terapi eksternal yang menggunakan zat radioaktif Co-60. Fungsi alat untuk memberikan dosis radiasi maksimal dan seragam pada jaringan yang abnormal, seperti tumor dan kanker, sampai pada jaringan tersebut benar-benar rusak, tetapi mencegah agar jaringan sehat di sekitarnya menerima dosis radiasi sekecil mungkin. Adapun prinsip kerja teleterapi CO60 yaitu pesawat teleterapi ini menggunakan sumber radiasi Cobalt 60 yang memancarkan sinar gamma secara terus-menerus. Sumber head source Cobalt 60 berada pada gantry yang dapat diatur penyudutannya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Pesawat ini dilengkapi dengan lampu kolimator dan fiber optik yang berfungsi untuk mendapatkan titik sentral dari luas lapangan penyinaran, mengatur jarak sumber ke objek dengan mengubah ketinggian meja. Saat dilakukan penyinaran, sumber radiasi Cobalt 60 akan bergerak keluar dari head source. Dalam keadaan off, sumber radiasi Cobalt 60 berada di dalam head source. Oleh karena sumber radiasi sering mengalami pergerakan, maka perlu dilakukan pengecekan secara berkala agar stabil output radiasi tetap terjaga, dan sebagai salah satu fungsi kendali mutu dan jaminan kualitas. Bagian-bagian alat teleterapi Cobalt 60. Yang pertama, sumber radiasi Cobalt 60. Yang kedua, kepala sumber Schwarzschild yang ada di atas sendiri itu. Yang ketiga, kolimator. Yang keempat, gantry. Yang kelima, meja pasien. Dan yang keenam, konsul. Interpretasi hasil. Cobalt 60 adalah isotop buatan manusia dengan waktu paruh 5,27 tahun. Ini meluruh memancarkan elektron dengan energi maksimum 318 keV atau peluruan beta menjadi keadaan tereksitasi dari nikel 60 yang stabil. Dari keadaan ini, transisi ke keadaan tereksitasi lain terjadi dengan emisi kuantum 1173 keV gamma. Kemudian, keadaan dasar tercapai di mana kuantum 1333 keV dipancarkan. Preparasi yang digunakan dalam percobaan menyerap partikel beta. Oleh karena itu, hanya gamma kuanta yang dapat diamati. Saat melakukan spektroskopi gamma dengan pencacah kilau, perlu diingat bahwa tepi Compton dari garis dengan energi yang lebih tinggi 1333 keV berada pada 1119 keV, yaitu terletak di tepi energi rendah baris kedua pada 1173 keV dan mendistorsi bentuk. Alat yang kedua yaitu gamma knife.
Gamma knife adalah pesawat terapi eksternal yang menggunakan sinar gamma untuk pengobatan kanker dengan metode radiasi stereotaktik. Adapun fungsi gamma knife yaitu untuk menyembuhkan pasien dengan berbagai macam penyakit seperti kanker maupun tumor. Selain itu, gamma knife juga bisa digunakan untuk mengobati malformasi arteriovenosa atau kelainan pembentukan pembuluh darah vena dan trigeminal neuralgia, yaitu nyeri saraf trigeminal yang bertanggung jawab untuk sensasi di wajah. Prinsip kerja gamma knife menggunakan sinar gamma untuk merusak sel tumor otak dengan sasaran yang sangat akurat. Sinar radiasi ini akan merusak sel tumor sampai ke tingkat DNA. Walaupun sel tumornya tidak langsung mati, tapi sinar radiasi yang dipancarkan akan mengubah struktur sel tumor, sehingga umur sel menjadi pendek dan kemampuan berkembang biaknya semakin kecil. Bagian gamma knife. Yang nomor pertama itu shock support. Yang kedua pasien shock. Itu tempatnya pasien yang kedua. Yang nomor 3 helm. Helm itu digunakan untuk kepala pasien. Yang keempat shielding door. Yang kelima beam channel. Yang keenam 460 short. Yang ketujuh shielding. Yang ke-8 helm in treatment position. Yang 9 shielding guard. Interpretasi hasil gamma knife. Pada gambar ditunjukkan analisis gerakan mata, yaitu tumor diberi kontur dalam 3 set gambar CT pada sistem perencanaan perawatan GK dan diekspor ke CERR perangkat lunak. Yang A ditunjukkan bahwa pemindaian MRI dengan distribusi dosis perencanaan perawatan GK SRS digabungkan dengan set CT yang berbeda berdasarkan posisi lokalizer. Adapun yang B, histogram volume dosis tumor untuk 3 set CT scan dievaluasi. GK SRS beda radio stereotaktik pisau gamma. CT dihitung tomografi, MRI pencitraan resonansi magnetik, CER lingkungan komputasi untuk penelitian radioterapi. Yang ketiga yaitu linear accelerator. Linear accelerator adalah pesawat terapi eksternal yang menggunakan tabung lurus tempat partikel bermuatan elektron mendapat peningkatan energi akibat osilasi medan elektromagnetik, sehingga menghasilkan berkas elektron dan atau sinar X energi tinggi. Fungsi linear accelerator yaitu untuk mengobati dan mengontrol pertumbuhan kanker. Juga untuk menghasilkan berkas radiasi berupa elektron berenergi tinggi atau sinar X alias foton yang dicapai dengan pengoperasian HT dan RF secara bersama-sama. Prinsip kerja linear akselerator dengan penjalaran gelombang frekuensi radio untuk mempercepat partikel bermuatan sampai energi yang dibutuhkan tercapai. Kemudian, berkas dengan energi kinetik tinggi tersebut digunakan untuk menumbuk lempengan target sehingga terjadi peristiwa Bremsstrahlung dan dihasilkan foton dengan energi tertentu. Bagian-bagian linear akselerator. Pada linear akselerator modern, terdapat 6 bagian penyusun penting alat. Di antaranya adalah 1. Sistem injeksi. 2. Sistem daya generasi radiofrekuensi. Yang ketiga, akselerator pandu gelombang. Yang keempat, sistem auxiliary. Yang kelima, sistem beam transport. Dan yang terakhir yaitu kolimasi paparan dan sistem pengawasan. Interpretasi hasil. Akselerator linear mendapat banyak manfaat melalui penggunaan superkonduktor teknologi rongga frekuensi radio. Teknologi ini, bila diterapkan dalam operasi radiofrekuensi gelombang berdiri, memberikan keuntungan penting sebagai berikut. Yang pertama, resistansi permukaan radiofrekuensi kecil dan faktor kualitas besar.
Ki menghasilkan operasi pulsa yang lama dengan rentang 1 ms dan faktor tugas yang jauh lebih tinggi dalam percepatan balok. Yang kedua, frekuensi operasional yang lebih rendah dengan bukaan pancaran yang diperbesar dalam kisaran diameter 70 mm. 1,3 GHz menghasilkan penerimaan dan penyediaan yang besar solusi praktis untuk balok yang sangat intens. Dua karakteristik yang menonjol dari rongga superkonduktor adalah rata-rata percepatan gradien bidang EACC dan dua faktor kualitas intrinsik Ki. Faktor kualitas Ki adalah gambar universal yang pantas untuk resonator dan didefinisikan dengan cara biasa sebagai radio energi U yang disimpan dalam rongga terhadap daya PC hilang dalam satu periode RF Ki tergantung pada resistansi permukaan gelombang mikrologam. Model gelombang kontinu atau pengoperasian faktor tinggi kurang dari 1% praktis. Untuk disipasi daya operasi di dinding struktur tembaga sangat besar dan seringkali tidak memungkinkan. Di sini, superkonduktivitas datang untuk menyelamatkan. Gelombang mikroresistansi permukaan superkonduktor biasanya 5 kali lipat lebih rendah dibanding dengan tembaga. Oleh karena itu, nilai Ki adalah 5 kali lipat lebih tinggi. Keunggulan di atas mungkin bermanfaat meskipun menggunakan teknologi superkonduktor. Membutuhkan operasi sistem kriogenik suhu rendah 1,8 K, menghasilkan tambahan konsumsi daya. Selanjutnya yaitu Saber Knife. Saber Knife merupakan pesawat linak yang menggunakan teknologi robot untuk pengobatan kanker dengan metode radiasi stereotaktik. Fungsinya yaitu untuk mendekati tumor di berbagai bagian tubuh dari posisi 1300 dengan akurasi sub-milimeter. Prinsip kerjanya yaitu Saber Knife ini menggunakan bantuan sistem pemantauan yang sangat tepat yang memperbarui posisi tubuh secara real time, memungkinkan robot Saber Knife untuk secara akurat mengimbangi pergerakan pasien normal. Saber Knife ini dilakukan dalam pengaturan rawat jalan. Ini berarti pasien tidak perlu menginap di rumah sakit karena sifat non-invasif dari perawatan hampir tidak ada jadwal pemulihan. Pasien umumnya dapat dilihat kembali dalam aktivitas normalnya dalam 2-3 hari. Sebagian besar pasien dilepaskan dari pusat perawatan dalam beberapa jam setelah menyelesaikan perawatannya. Bagian alatnya yaitu ada X-ray, meja pasien, akselerator linear, manipulator robotik, dan pendeteksi gambar lantai. Interpretasi hasilnya yaitu mendefinisikan akurasi. Definisi tradisional akurasi mekanis, sedangkan yang baru akurasi klinis. Sistem akurasinya yaitu mekanis 0,2 mm, akurasi klinis sub-milimeter. Tujuannya yaitu mengevaluasi akurasi yang relevan secara klinis dari Saber Knife dalam mengobati lesi paraspinal. Metodologinya yaitu akurasi yang relevan secara klinis diukur di UST Bloeder Rumah Sakit Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Stanford. Hasilnya yaitu rata-rata kesalahan yang relevan secara klinis ditentukan menjadi 0,7 kurang lebih 0,3 mm. Spesifikasi akurasi sistem Saber Knife 0,95 mm. Selanjutnya yaitu pesawat sinar X superficial dan orthovoltage. Definisi beserta fungsinya. Pesawat sinar X superficial adalah pesawat terapi eksternal yang menggunakan tabung sinar X untuk pengobatan pada permukaan kulit atau mata. Pesawat sinar X orthovolt adalah pesawat terapi eksternal yang menggunakan tabung sinar X untuk pengobatan pada jaringan dengan kedalaman sekitar 4 cm sampai 6 cm dari permukaan kulit. Prinsip kerjanya yaitu
Proses pembuatan gambar anatomi tubuh manusia dengan sinar X dapat dilakukan pada permukaan film fotografi. Gambar terbentuk karena adanya perbedaan intensitas sinar X yang mengenai permukaan film sebagai terjadinya penyerapan sebagai sinar X oleh bagian tubuh manusia. Daya serap tubuh terhadap sinar X sangat bergantung pada kandungan unsur-unsur yang ada di dalam organ. Tubuh manusia yang didominasi oleh unsur kalsium mempunyai kemampuan menyerap yang tinggi terhadap sinar X. Karena penyerapan itu, maka sinar X yang melewati tulang akan memberikan bayangan gambar pada film yang berbeda dibandingkan bayangan gambar dari organ tubuh yang hanya berisi udara seperti paru-paru atau air seperti jaringan lunak pada umumnya. Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan penulisan pada bagian nomor 1, 2, dan 3. Seharusnya yang pertama tabung sinar X, yang kedua kolimator, yang ketiga lengan penopang. Nah, selanjutnya yaitu ada hand switch, ada panel kontrol, ada pegangan kemudi, ada box basket, dan yang terakhir generator tegangan tinggi. Nah, pada di foto itu angka 1, 2, 3, 4 tertutupi oleh bagian yang hitam. Interpretasi hasil pada generator satu fase. Generator ini menghasilkan satu atau dua pulsa arus searah. Pada gambar terlihat gelombang satu fase diubah menjadi dua pulsa atau full wave setelah melewati rangkaian penyearah yaitu rectifier. Selanjutnya, pada gambar terlihat daya satu fase tidak dapat menghasilkan sinar X yang konsisten. Terlihat arus pada titik nol atau brown sections, tidak ada foton yang dapat dihasilkan. Selanjutnya yaitu generator 3 fase. Generator 3 fase menggunakan 3 sumber tegangan yang masing-masing membentuk gelombang satu fase dari tegangan AC dengan siklus 120 derajat. Ketiga fase tersebut merupakan kabel dengan konfigurasi delta sehingga memiliki 3 puncak tegangan. Sebuah rangkaian penyearah akan menghasilkan 2 pulsa per siklus untuk generator 3 fase sampai 6+. Generator 3 fase memberikan tegangan yang lebih konstan ke tabung sinar X dan dapat menghasilkan waktu paparan yang sangat singkat. Selanjutnya yaitu generator frekuensi tinggi. Pada generator frekuensi tinggi, 1 atau 3 fase tegangan AC merupakan tegangan masukan yang dikoreksi dan dirapikan atau rectified and smooth untuk membentuk arus DC. Sebuah rangkaian inverter menghasilkan gelombang frekuensi tinggi berbentuk persegi. Rectification and capacitance smoothing memberikan hasil keluaran tegangan gelombang tinggi seperti pada sistem 3 fase. Selanjutnya yaitu tomoterapi. Tomoterapi adalah merupakan modalitas radioterapi pengembangan dari CT scan radiologi diagnostik dan linak penyinaran radiasi dilakukan secara slice per slice menggunakan berkas radiasi yang sangat sempit. Fungsinya yaitu untuk terapi pengidap tumor yang sulit dijangkau termasuk kanker prostat, paru-paru, kepala, dan leher yang biasanya terletak di dalam jaringan atau detak jaringan sehat yang vital. Tomoterapi membantu dalam tata laksana kanker saraf tulang belakang, limfoma, dan pediatrik. Prinsip kerjanya yaitu teknik tomoterapi menggunakan prinsip yang sama dengan CT scan radiologi diagnostik. Penyinaran radiasi dilakukan secara slice per slice menggunakan berkas radiasi yang sangat sempit. Tidak seperti radioterapi konvensional, berkas radiasi tomoterapi berputar terus-menerus mengitari tubuh pasien. Pada saat berkas radiasi mengenai target tumor dari berbagai sudut yang berbeda, maka dosis yang diterima tumor lebih akurat dan dosis yang diterima oleh jaringan sehat. Bagian-bagian alatnya terdapat linacs, deteksi gambar CT, deteksi megavoltage, sumber X-ray,
kolimator, multileaf, meja, dan sinar. Interpretasi hasilnya yaitu dosimetri balok statis. Faktor sinar statis yang berdampak langsung pada dosis yang dikirim yaitu output, laju dosis, output versus ukuran lapangan, dosis kedalaman, rasio off-axis lateral atau cone, profil arah Y sumbu lepas, output waktu ramp up. Output dan kedalaman dosis sangat mirip dengan konsep linak konvensional, berharap bahwa keluaran didasarkan pada sistem laju dosis. Parameter lain sedikit berbeda. Dosimetri balok dasar, profil balok. Kemudian dalam bidang X per Z, balok yang tidak termodulasi di puncak yang mencerminkan tidak adanya filter yang bagus atau plot pada kedalaman 1,5 dan 10 cm ditampilkan. Pada profil arah Y atau diplot untuk lebar 2,5 dan 5 cm, mirip dengan bidang kecil yang dikirim menggunakan linak konvensional. Gambarnya di slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu dosimetri balok statis, waktu ramp up keluaran. Setelah linak dimuat dengan radiofrekuensi, diperlukan beberapa saat agar dosis per denyut mencapai nilai yang stabil. Ini bukan masalah untuk linak berbasis unit monitor, tetapi dapat menimbulkan kesulitan untuk mesin Hay-Art. Sebenarnya semua daun ditutup selama 10 detik pertama dari setiap pengiriman untuk memungkinkan balok menjadi stabil. Oleh karena itu, penting agar balok stabil dalam jangka waktu tersebut. Ini dapat dengan mudah diperiksa dengan menggunakan grafik sinyal dari salah satu ruang ion Hay-Art. Alat yang ketujuh adalah proton beam terapi. Proton beam terapi adalah terapi eksternal yang menggunakan sinar proton untuk membunuh sel kanker dalam tubuh. Terapi proton ini adalah metode radioterapi baru dengan cara mempercepat kecepatan proton yang merupakan inti hidrogen hingga mendekati kecepatan cahaya untuk menembakkannya pada sel kanker agar mati. Berbeda dengan radioterapi biasa yang kuat pada permukaan, tetapi terapi proton ini melemah ketika masuk ke bagian yang dalam. Proton mampu membuat puncak energi yang disebut Bragg peak pada tempat yang dalam, sehingga dapat menembakkan radiasi yang kuat terhadap tumor yang berada di bagian dalam tubuh dengan mengurangi gangguan terhadap bagian yang normal. Selanjutnya, fungsi alat. Fungsi dari proton beam terapi ini dapat menembak kanker secara fokus, sehingga 1. dapat mengurangi gangguan terhadap sel-sel normal. 2. Dapat menembakkan radiasi yang kuat terhadap tumor yang besar. 3. Dapat menembak sel kanker yang berada di dekat trakea yang lemah terhadap radiasi. Yang keempat, tergantung dari jenis kankernya, dapat melakukan perawatan secara rawat jalan sambil tetap melakukan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Yang kelima, dapat melakukan perawatan yang memperkecil beban terhadap tubuh lansia. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari proton beam terapi. Terapi proton ini sesuai dengan konsep proton, yakni nukleon atau penyusun inti atom bermuatan listrik positif 1, di mana dengan menggunakan bantuan mesin akselerator, proton ini dipercepat sampai dengan energi yang diinginkan untuk menembus ketebalan jaringan tubuh tertentu menuju jaringan target. Proton bermuatan listrik dan bermassa, oleh karena itu interaksinya dengan atom-atom yang dilalui mengikat ionisasi dominasi oleh interaksi Coulomb pada proton berkecepatan masing-masing yang tinggi, dan tentu saja juga energinya. Nilai kehilangan energi persatuan panjang jejak atau lintasan sangat kecil. Nilai ini semakin besar dengan berkurangnya energi proton dan sangat efektif ketika proton hampir berhenti. Oleh karena itu, ionisasi atom biasanya terjadi di daerah sekitar berhentinya proton.
Dengan demikian, kerusakan sel terlokalisir di sekitar posisi proton berhenti dan efek samping akan berkurang secara signifikan. Pengurangan dosis secara signifikan pada jaringan normal dengan terapi proton. Dengan mempertimbangkan kedalaman jaringan kanker yang terjadi, target radiasi energi proton ditentukan agar jangkauannya tepat pada jaringan tersebut, tidak seperti radiasi foton, di mana dosis tersebar diterima oleh jaringan di permukaan. Pada terapi proton, dosis maksimum dirasakan di pusat kanker itu sendiri. Pada proton beam terapi ini terdiri dari beberapa komponen alat, yakni yang pertama adalah proton akselerator, dan yang kedua beam transport system, yang ketiga gantry, yang keempat treatment delivery system. Yang pertama dulu ya, proton akselerator. Proton akselerator ini dibagi menjadi dua, ada siklotron dan ada sinkroton. Pada siklotron, terdapat dua silinder metalik pendek yang disebut disk, ditempatkan di antara kutub medan magnet langsung, dan potensi bolak-balik diterapkan antara disk. Frekuensi disesuaikan dari potensial bolak-balik untuk mempercepat partikel saat bergerak dari satu disk ke disk yang lain. Selanjutnya, dengan setiap lintasan, energi partikel dan jari-jari orbit meningkat. Kemudian pada siklotron ini mesin energinya tetap. Selanjutnya, banyak siklotron memiliki batas energi hanya hingga 70 MV yang hanya cocok untuk pengobatan tumor superficial atau yang disebut tumor orbital. Untuk mengobati semua tumor umum dalam tubuh manusia, siklotron harus mampu memberikan sinar dengan energi hingga sekitar 230 MV, sekitar kisaran 32 cm. Siklotron dapat menghasilkan arus berkas proton yang besar hingga 300 nanoampere dan dengan demikian memberikan terapi proton dengan kecepatan dosis yang tinggi. Kemudian, penurunan energi ubah rentang dan intensitas sinar. Sistem pemilihan energi terdiri dari celah energi, magnet pembengkok, dan magnet pemfokusan. Kemudian digunakan untuk menghilangkan proton dengan energi berlebih atau penyimpangan dalam arah sudut. Kemudian untuk slide selanjutnya ada gambar bagian-bagian siklotron. Yang gambar sebelah kanan, ini maksudnya gambar sebelah kiri adalah gambar dari proton akselerator siklotron. Dan yang sebelahnya lagi di sampingnya itu ada ilustrasi bagian-bagian dari siklotron. Di sana ada sumber ion, ada DEE, dan ada D-Victor, dan ada juga target. Proton akselerator selanjutnya yang kedua adalah sinkrotron. Sinkrotron ini berbeda dengan siklotron, yakni menghasilkan berkas proton dari energi yang dapat dipilih, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk pengurai energi dan perangkat pemilihan energi. Arus pancaran dari sinkrotron ini biasanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan siklotron, sehingga membatasi laju dosis maksimum yang dapat digunakan untuk perawatan pasien, terutama untuk ukuran medan yang lebih besar. Laju dosis maksimum sinkrotron yang tersedia dari sistem pengiriman proton berbasis sinkrotron ini yang tersedia secara komersial untuk bidang atau medan 25 dikali 25 cm persegi telah ditentukan pada 0,8 GeV per menit. Pulsa proton yang keluar dari pra-akselerator sinkrotron ini dengan energi biasanya hingga 7 MV disuntikkan ke dalam akselerator yang berbentuk cincin. Setiap rangkaian lengkap pulsa proton melalui akselerator meningkatkan energi proton. Ketika energi yang diinginkan tercapai, pulsa proton diekstraksi dari aplikator. Slide selanjutnya adalah gambar bagian-bagian dari sinkrotron.
Pada gambar sebelah kiri terdapat rangkaian dari sinkrotron dan gambar sebelahnya adalah bagian-bagian dari sinkrotron. Di sana ada proses masuknya proton dari tanda panah yang bawa injected proton, kemudian hingga ekstrak proton. Komponen proton beam terapi selanjutnya yang setelah proton akselerator adalah beam transport system. Pada komponen ini, berkas proton harus diangkut ke ruang perawatan melalui sistem transfer berkas, terdiri dari magnet pembengkokan dan pemfokusan serta monitor profil balok untuk memeriksa dan memodifikasi kualitas sinar saat diangkut melalui sistem transportasi berkas. Selanjutnya, komponen proton beam terapi ada gantry. Gantry biasanya besar karena dua alasan. Yang pertama, proton dengan energi terapeutik hanya dapat dibengkokkan dengan jari-jari besar, dan perangkat pemantau sinar dan pembentuk berkas harus ditempatkan di dalam kepala perawatan yang memengaruhi ukuran nozzle. Nah, di bawah slide itu ada gambar dari gantry. Selanjutnya adalah nozzle. Nozzle memiliki moncong untuk memasang dan memposisikan apertur dan kompensator bintang tertentu. Nozzle digunakan untuk mengirimkan proton ke pasien. Nah, di bawah ini ada gambar dari nozzle, yakni sebuah moncong misalnya digunakan untuk mengirim proton kepada pasien. Komponen selanjutnya adalah treatment delivery system. Pada komponen ini, berkas proton yang keluar dari sistem transport adalah berkas yang berbentuk pensil dengan energi dan sebaran arah yang minimal. Di dalam treatment delivery system ada Bragg peak yang tadi sudah dijelaskan di awal. Puncak Bragg yang sempit tidak cocok untuk ukuran praktis tumor. Kemudian, pada output terapi proton ini, ketika tubuh ditembakkan proton, hampir tidak ada dampaknya terhadap sel normal. Namun, ketika sampai pada sel kanker, DNA di dalam tumor akan dilukai secara langsung maupun tidak langsung. Dibandingkan dengan X-ray, terapi proton memiliki efek yang lebih besar untuk melukai struktur helix DNA. Selanjutnya, interpretasi pada puncak Bragg peak dan SOBP. Di sini pada gambar tersebut itu terdapat grafik hubungan antara kedalaman dan dosis relatif dari proton beam terapi. Jadi di sini tuh nanti dosis yang harus dilakukan dalam proton beam terapi, maksudnya untuk dosis radioaktif itu ini hubungannya dengan kedalaman. Jadi tadi seperti pada penjelasan komponen alat kan, di sana jika puncak Bragg-nya sempit tidak cocok untuk ukuran praktis tumor. Jadi di sini sebelum mengobati dengan proton beam terapi itu dilihat dulu puncak Bragg-nya apakah cocok menggunakan proton beam terapi ataupun tidak. Pada gambar selanjutnya sama seperti penjelasan di puncak Bragg dan SOBP. Di sini gambarnya antara kedalaman dan dosis relatif yang dibutuhkan untuk mengobati dengan proton beam terapi. Nah, di sana tuh terlihat ada beberapa garis yang untuk garis hijau ini dari elektron beamnya dengan hubungannya dosis elektron beam dengan kedalamannya.
dan yang warna merah adalah X-ray. Kemudian warna ungu ada proton break peak, dan warna biru adalah proton spread out break peak atau SOBP. Jadi di sini nanti jika akan melakukan pengobatan dengan proton beam terapi, maka dilihat dulu break peak-nya atau puncak break-nya memerlukan dosis berapa, seperti itu. Selanjutnya grafik RBE dari proton. Nah, di sana tuh ada grafik, pada garis biru adalah partikel yang berubah dan garis merah adalah X-ray. Di sini terjadi grafik setelah adanya reaksi dari foton, karena ini foton beam terapi ya. Jadi di sana terjadi garis yang sama, yakni menurun. Jadi setelah ditembakkan proton, terapi proton ini, jadi partikel yang berubah kemudian akan menurun sedikit demi sedikit searah dengan sinar X-ray dan partikel yang berubah. Selanjutnya adalah kelebihan proton beam terapi. Yang pertama, pengurangan dosis integral ke jaringan normal atau pengurangan toksisitas. Dan yang kedua, peningkatan dosis ke tumor atau peningkatan kontrol lokal. Dan yang ketiga, proton beam terapi ini mengobati tumor di dekat organ-organ penting seperti mata dan sumsum tulang belakang. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan terapi proton adalah sumber medis yang langka paling baik digunakan dalam situasi di mana hasil dengan strategi radiasi yang umum tersedia memberikan peluang untuk peningkatan rasio terapeutik melalui peningkatan distribusi dosis. Dan yang terakhir, alat pada radioterapi adalah brachytherapy remote after loading. Alat ini adalah jenis brachytherapy yang menggunakan perangkat kendali jarak jauh yang dikendalikan komputer untuk memasukkan zat radioaktif terbungkus ke dalam aplikator yang telah dipasang dalam tubuh pasien. Sistem ini biasanya merupakan unit pengiriman radioisotop, yaitu unit afterload, dengan mekanisme penggerak sumber, biasanya motor stepper yang dikendalikan komputer dengan roller atau sabuk penggerak, aplikator, konsol kontrol, dan unit perencanaan terkomputerisasi. Kemudian fungsi dari alat ini adalah paling sering digunakan bersama dengan radioterapi sinar eksternal, pembedahan atau kemoterapi untuk mengobati kanker endometrium, serviks, prostat, atau pankreas. Mereka juga merupakan pengobatan utama untuk sarkoma jaringan lunak, kanker vagina dan rektal, kanker bibir dan lidah stadium awal, dan karsinoma endobronkial. Selanjutnya, prinsip kerja dari brachytherapy after loading. Brachytherapy remote after loading. Sistem ini secara otomatis memberikan radioisotop langsung ke jaringan kanker, sehingga meminimalkan dosis radiasi ke jaringan sekitarnya dan menghilangkan paparan radiasi kepada staf rumah sakit. Jumlah dosis radiasi bervariasi yang dipilih untuk pemberian pengobatan. Brachytherapy laju dosis rendah menggunakan sumber implan yang memberikan dosis 40 hingga 60 Celcius per jam selama beberapa hari. Brachytherapy tingkat dosis tinggi menggunakan sumber yang memberikan dosis lebih dari 100 Celcius per menit selama 5-30 menit. Brachytherapy denyut dosis rate menggunakan sumber yang digerakkan oleh kabel yang memberikan dosis hingga sekitar 300 Celcius per jam selama 10-30 menit, diulang selama beberapa hari.
Di sini terdapat tambahan mekanisme kerja dari brachytherapy remote after loading. Yang di sini mekanisme kerjanya itu ada 4. Yang pertama, perencanaan pengobatan pemeriksaan klinis dilakukan dan tumor dicitrakan. Dan yang kedua, penempatan aplikator sumber brachytherapy atau sumber ditempatkan di tubuh pencitraan lebih lanjut untuk memastikan posisi aplikator yang benar. Dan yang ketiga, membuat pasien virtual dan mengoptimalkan rencana perawatan atau visualisasi 3 dimensi dari pasien dan aplikator dibuat untuk menyempurnakan pengiriman sumber radioaktif yang direncanakan. Dan yang keempat adalah pemberian pengobatan atau sumber radioaktif dikirim ke tempat perawatan. Selanjutnya, bagian-bagian alat dari brachytherapy remote after loading. Di sini, yang di depan ada transfer tube connector. Kemudian di belakangnya ada indexer, dan selanjutnya ada monitor radiasi. Yang di belakang sendiri ada stepper motor. Dan di belakangnya, paling belakang ada emergency button. Dan yang lain-lain. Selanjutnya, bagian-bagian alat dari brachytherapy after loading, remote after loading. Di sini terbagi menjadi 2 besar. Yang pertama ada after loader machine, yakni perangkat medis terkomputerisasi radioaktif kecil melalui kateter ke posisi diam yang telah ditentukan sebelumnya untuk waktu tertentu dalam tubuh pasien selama terapi. Di situ ada gambarnya dari after loader machine. Selanjutnya ada aplikator. Aplikator yakni perangkat yang digunakan untuk menahan sumber radioaktif selama brachytherapy. Aplikator tidak bersifat radioaktif dan biasanya berupa jarum atau kateter plastik. Jenis aplikator spesifik yang digunakan akan bergantung pada jenis kanker yang dirawat dan karakteristik tumor target. Nah, di situ di sebelahnya ada gambar dari aplikator yang biasanya berupa jarum atau kateter plastik. Kemudian interpretasi hasil dari brachytherapy remote after loading disajikan dalam bentuk tabel, yakni pada tabel pertama ada elemen cesium dan kobalt dengan energi 0,662 MeV dan 1,25 MeV yang biasanya diaplikasikan di LDR IC temporary implant dan HDR IC. Dan yang kedua, tabel kedua ada iridium dengan energi 0,397 MeV, yakni diaplikasikan klinis dari LDR dan HDR temporary implant intravaskular. Kemudian tabel ketiga ada elemen emas, iodin, dan palladium. Dengan aplikasi klinisnya, emas ada di implan permanen, iodin juga, dan palladium juga, dengan energi masing-masing 0,412 MeV, 0,028 MeV, dan 0,020 MeV. Dan yang terakhir ada interpretasi hasil dari samarium, americium, ytterbium, dan californium dengan sensitivitas pada sel radiasi, low specific activity, high specific activity, dan neutron emitter. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang atau ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy guys. Bye-bye.